Selamat datang kembali. Kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita kali ini. Ada materi menarik nih, kutipan dari Yohanes 1b PDF. Fokusnya ke kesaksian Yohanes Pembaptis, terus juga soal makna pertobatan dan baptisan. Iya, sumber ini menarik ya. Ada kutipan Injil Yohanesnya langsung, pasal 1 ayat 19 sampai 28, plus ada ulasan tafsirannya juga. Betul. Jadi tujuan kita hari ini tuh mau coba gali lebih dalam. Apa sih inti pesan Yohanes ini? Siapa dia sebenarnya menurut dia sendiri? Dan yang penting juga, gimana ini semua nyambung ke ide perubahan hidup ya? Perubahan total dalam iman, seperti yang dijelasin di materi Anda ini. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Kita mulai dari Injil Yohanesnya dulu. Waktu Yohanes ditanya sama utusan dari Yerusalem, ada imam, ada orang Lewi juga. Mereka tanya, kamu ini siapa sih sebenarnya? Jawabannya Yohanes itu tegas banget ya. Dia bilang, aku bukan Mesias. Langsung to the point ya, nggak bertele-tele? Iya. Terus mereka desak lagi kan, kalau bukan Mesias, siapa dong? Elia? Dijawab lagi, bukan. Dikejar terus ya pertanyaannya. Iya. Apa kamu nabi yang akan datang itu? Jawabannya tetap sama, bukan. Nah, setelah dia nolak semua label itu, gimana dia jelasin dirinya? Nah, di sini dia langsung kutip dari Nabi Yesaya. Dia bilang dia itu cuma suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Yang menarik banget di sini tuh kerendahan hatinya itu loh. Dia terus-terusan geser fokusnya. Bukan ke dia, tapi ke seseorang yang akan datang setelah dia. Sampai dia bilang, buka tali kasutnya aja dia ngerasa nggak layak. Ini kan nunjukin banget kalau perannya itu cuma persiapan. Dia bukan bintang utamanya. Persiapan ya, itu kata kuncinya. Kelihatan jelas banget. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan. Kali ini dari beberapa orang Farisi yang ikut juga. Mereka nanya, semacam, oke deh, kalau kamu emang bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi itu, terus ngapain kamu membaptis? Logis juga ya pertanyaannya. Iya, wajar mereka tanya gitu. Jawaban Yohanes itu sederhana tapi dalam maknanya. Dia bilang, aku membaptis dengan air. Tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Jadi dia nunjuk ke Kristus, yang waktu itu mungkin belum mereka sadari sepenuhnya kehadirannya. Dia juga secara implisit bedain baptisannya dia yang pakai air sama apa yang nanti akan dilakukan oleh Kristus. Ada tingkatan gitu. Nah, ini nih yang langsung nyambung ke bagian ulasan di sumber Anda, soal pertobatan dan baptisan. Di situ dijelasin kan, kalau pertobatan sejati itu bukan sekedar nyesal doang ya. Betul sekali. Ulasan itu nekenin banget kalau pertobatan sejati atau metanoia istilahnya, itu perubahan pikiran yang mendasar, permanen. Dan yang paling penting, perubahan pikiran ini harus kelihatan hasilnya di tingkah laku. Harus ada perubahan nyata gitu loh. Jadi orang itu mulai hidupnya beda, makin mirip sama karakter Kristus. Kalau nggak punya tobat, tapi kelakuan nggak berubah, ya sumber ini bilang itu pertobatan palsu. Wah, dalam ya. Dan sumber ini juga kasih tahu kuncinya nih. Perubahan drastis itu nggak otomatis. Gimana caranya? Disebutin kalau itu lahir dari persekutuan erat dengan firman. Nah, firman di sini punya dua arti penting. Pertama, Kristus sendiri sebagai firman yang hidup. Kedua, Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis. Oh, jadi ada dua dimensi gitu ya? Iya, ada ide kuat di sini bahwa pas kita baca atau dengerin Alkitab, itu bukan cuma baca teks kuno, tapi itu Allah lagi ngomong personal ke kita. Wow, jadi interaksi sama firman itu penting banget ya buat berubah. Banget. Justru hubungan sama firman inilah yang dibilang jadi motor penggerak transformasinya. Tanpa kita aktif belajar, dengerin, baca, renungin, dan terutama ngelakuin apa kata firman, ya menurut teks ini nggak mungkin kita bisa jadi serupa sama Kristus. Nah, baptisan dalam konteks perjanjian baru yang dibahas di sini itu langkah berikutnya, setelah pertobatan tadi. Oke, soal baptisan nih. Di ulasan itu digambarin lebih dari sekedar upacara ya, kayak semacam pengumuman publik gitu. Iya, semacam deklarasi publik. Pernyataan kalau, hey, saya sekarang ini milik Allah. Gitu kira-kira. Dan simbolismenya juga kuat banget. Gimana tuh simbolismenya? Terus, pas keluar dari air, itu simbol kebangkitan. Bangkit bareng Kristus, buat jalanin hidup yang baru, yang dipimpin Roh Kudus. Jadi kayak mati dan bangkit lagi secara simbolis ya? Betul. Dan ini juga nyambung ke pengakuan dosa, seperti yang disebut di 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Itu langkah penting buat memulihkan hubungan kita sama Allah. Oke,
Jadi implikasinya ke kehidupan sehari-hari gimana dong? Kalau kita udah dibeli dan harganya lunas dibayar, pakai kutipan dari 1 Korintus itu, terus apa? Pakai hidup kita sehari-hari. Ini sejalan banget sama Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kita diminta mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Intinya sih jangan lagi sama kayak dunia ini polanya, tapi biarin pikiran kita diperbarui terus supaya kita bisa berubah. Ini proses yang jalan terus. Jadi ini semua ujung-ujungnya jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin ya. Teks ini kan juga ngingetin soal amanat agung di Matius 28, panggilan buat jadiin semua bangsa murid, membaptis, ngajarin mereka. Jadi ini bukan cuma teori, tapi ajakan bertindak. Iya, ajakan yang sangat konkret. Oke, coba kita rangkum sedikit ya, inti dari pembahasan kita berdasarkan materi Anda ini. Pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis, itu intinya nunjuk ke Kristus dengan rendah hati, bukan soal dirinya. Betul. Kedua, pertobatan sejati itu transformasi mendalam. Pikiran berubah, gaya hidup berubah, dan ini didorong oleh hubungan yang erat sama firman, baik Kristus maupun Alkitab. Perubahan yang nyata ya? Iya, nyata. Ketiga, baptisan itu jadi tanda publiknya. Tanda komitmen baru dan transformasi batin yang udah terjadi itu. Dan sebagai penutup nih, materi ini sebenarnya ninggalin 2 pertanyaan refleksi yang nusuk banget buat kita semua secara pribadi. Pertanyaannya langsung dari inti teks tadi. Apakah Anda bersedia untuk benar-benar berubah? Dan apakah Anda bersedia dibaptis sebagai pernyataan publik bahwa Anda ini milik Kristus, mati buat dosa, dan hidup untuk Dia? Ini semacam undangan ya buat Anda pertimbangkan lagi makna komitmen dan transformasi hidup yang mungkin sedang Allah tawarkan lewat pemahaman ini.